Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ning Yunita Suryadinata dari kelas Hukum 20A Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasinya. Konstitusi desa dan ekstensinya dalam regulasinya, yaitu terdapat 3 pembahasan dalam jurnal ini. Yang pertama, orisinalitas desa. Politik berhukum sudah ada sebelum konstitusi. Yang kedua, identifikasi hukum adat sebagai objek nomoi. Yang ketiga, merangkai tentang konstitusi desa dan telaahnya dalam regulasi. Yang pertama itu orisinalitas desa. Praktik berhukum sudah ada sebelum konstitusi. Sejarah perkembangan desa tidak lepas dari kajian terhadap insting manusia, di mana tiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anak-anaknya, maka lazimnya mereka memilih suatu tempat kediaman yang sama. Dan pembawaan seorang manusia umumnya menegasi prinsip untuk hidup menyendiri perseorangan atau bertempat tinggal harus dengan istri dan anak ataupun mengembara yang disebut nomaden. Tidak dalam suatu kelompok. Atas dasar insting tersebutlah manusia menempuh hidup dengan membentuk kelompok atau kumpulan yang turun-temurun atas dasar memperingan, memelihara, mengusahakan, dan kepentingan bersama dalam hubungan yang erat dan teratur. Memahami prinsip tersebut menyimpulkan bahwa timbulnya desa diawali dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh besar sebagai katalisator sehingga dapat menggerakkan banyak orang untuk menjadi pengikutnya, atau yang disebut dengan orang besar. Kemudian mengajak para pengikutnya untuk membuka hutan atau lahan kosong yang disebut bubuk alas atau bubuk jasa yang dirasa mendukung kehidupan warganya, yang akan menempati wilayah tersebut sebagai pemukiman baru yang kemudian disebut sebagai desa, dan orang besar bersama pengikutnya menjadi masyarakat setempat yang disebut community. Lambat laun posisi orang besar sebenarnya dapat dikatakan sebagai seorang tokoh founding feature dalam pembangunan dan awal mula ekstensinya dari sebuah desa. Sang tokoh setelah membangun dan membentuk desa, ia cenderung menjadi kepala desa pertama yang dibantu oleh kerabatnya. 2. Identifikasi hukum adat sebagai objek nomoi. Bentuknya yang tipikal dari hukum adat terletak dalam tradisi lisannya. Melalui tradisi inilah keaslian adat dapat dipertahankan, di mana dengan bentuknya yang semacam itu hubungan antara masa lampau, masa kekinian, dan masa depan dari masyarakat dapat dijaga. Dengan begitu, karena informasi yang disampaikan dalam masyarakat dikomunikasikan secara lisan, hukum adat sangat jarang dikodifikasikan, ataupun kodifikasi itu berlangsung, maka dia bukanlah sebuah aturan, melainkan sekedar pengecualian. Di beberapa tempat di mana kita mendapatkan sumber-sumber adat yang tertulis, seperti misalnya di Lombok atau di Bali, fungsi utama mereka secara umum terletak pada pernyataannya yang bersifat preskriptif. Orang-orang di tempat tersebut biasanya lebih tergantung pada daya ingat dan perasaan keadilan kolektif mereka daripada sumber hukum yang tertulis. Memang dapat dipahami bahwa sumber adat yang lebih besar justru tersimpan di dalam tradisi lisan tersebut, di mana di dalamnya ungkapan-ungkapan yang perspektif maupun aturan hukum dapat digali. Karenanya banyak pihak menemukan bahwa informasi lisan dari adat justru lebih kaya ketimbang sumber tertulisnya. Yang ketiga, merangkai tentang konstitusi desa dan telaahnya dalam regulasi tentang desa. Konstitusi merupakan kaidah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis yang memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai normatif, di mana konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti seperti
sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, dilaksanakannya secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal. Dalam arti konstitusi menurut hukum memang berlaku, tapi kenyataannya tidak sempurna, sehingga peran subjek dari konstitusi merupakan variabel yang dominan mempengaruhi nominal keefektifan substansi dan konstitusi. Yang ketiga, nilai semantik, di mana konstitusi secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya sekedar untuk memberi bentuk dari tema yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan, sehingga mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur merupakan maksud yang esensial dari suatu konstitusi. Di sisi lain, fungsi dan kedudukan konstitusi adalah: yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional dokumen yang memandang perjanjian luhur berisi kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran baru, a birth certificate of new state. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB. Oleh karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Yang ketujuh, konstitusi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kedelapan, konstitusi sebagai fungsi penyalur atau pengalihan kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Yang kesembilan, konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, identity and characteristic of nation. Yang ke-10, konstitusi sebagai fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau yang disebut center of ceremony. Kesimpulannya, perspektif atas konstitusi desa di Indonesia telah memperoleh ekstensinya melalui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah menganulir semangat atas nilai-nilai hukum yang bersifat iconic sebelum negara ini bernama Indonesia. Pola demikian secara kontinental ini terlaksana pada tahun 2014 sejak teranulirnya prinsip prekogenis dan subsidiaritas melalui Undang-Undang Desa. Dalam perkembangannya pun, konstitusi desa tetap menjadi sebuah unsur yang mendasari perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam sebuah komunitas, desa atau masyarakat. Hal demikian dikarenakan sifatnya konstitusi desa yang lebih fundamental, yang karena pembelaan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kuasa lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi, karena hukum yang berada pada desa cenderung tidak tertulis atau dirangkum dalam bahasa, simbol atau makna yang sederhana. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stop, make it pop, DJ.